Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 6 siswa-siswi SDN 13 Penajam yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyapa kalian melalui media online sehubungan dengan adanya pembatasan pertemuan dan juga adanya wabah virus corona COVID-19. Kegiatan pembelajaran yang sedianya dilakukan di dalam kelas harus kita gunakan media online. Namun itu, semoga apa yang kita kerjakan tidak mengurangi niatan kita untuk menuntut ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak berharap semoga kalian senantiasa mentaati arahan dan himbauan dari pemerintah untuk jangan keluar kecuali kalau kondisi yang sangat mendesak dan juga harus menggunakan masker atau pelindung diri supaya terbebas dari penyakit atau penyebaran virus corona. Baik, Bapak berharap semoga kalian bisa menyaksikan video ini melalui siaran di YouTube nanti yang akan Bapak upload, dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pelajaran ke-10, pelajaran terakhir dari kelas 6 semester 2 yang materinya tentang kisah keteladanan Nabi dan Rasul dan Ashabul Kahfi. Ini merupakan materi terakhir di jenjang tingkat sekolah dasar SD bagi kelas 6. Pak Guru berharap kalian sudah membaca dari materi yang sudah Bapak share melalui media WhatsApp di paguyuban kelas 6A dan kelas 6B. Pak Guru harap kalian baca dengan baik-baik materi-materi yang Bapak sampaikan. Dan silakan untuk menambah wawasan kalian baca juga dari buku-buku yang lain supaya lebih mendalami dan menghayati kisah-kisah dari para nabi dan rasul. Baik, langsung saja Bapak ingin tampilkan materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan lihat di layar monitor supaya kalian bisa menyaksikan materinya. Sebentar. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengingatkan supaya meskipun pada meskipun liburan, kalian jangan malas untuk belajar, dan saat inilah saatnya kalian untuk membantu orang tua ya untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan di sekolah. Ini belum bisa tampil, sebentar ya, Pak Guru masih buat tampilan dulu.
sebentar. Oh iya. Ini. Ya, silakan lihat di layar monitor. Kisah keteladanan Nabi dan Rasul. Saya perkecil dulu ini. Oke. Nah, silakan bisa disaksikan di layar monitor ya. Guru buat ininya biar ini. Nah, ini. Ya sudah. Nah, silakan lihat di layar monitor ya. Materi kita yaitu tentang kisah keteladanan Nabi dan Ashabul Kahfi. Pada pelajaran yang ke-10 ini akan Pak Guru jelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Bahwa kompetensi inti dari pelajaran 10 ini adalah kompetensi kognitif, pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Ya, kompetensi pengetahuan meliputi memahami pengetahuan faktual dan konseptual, dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian keterampilan menyajikan pengetahuan faktual, konseptual, dan seterusnya. Untuk kompetensi dasar, maka ada beberapa poin. Di antaranya adalah mengetahui kisah keteladanan Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi dasar dari kompetensi inti keterampilan adalah menceritakan kisah kembali nabi-nabi di atas dan juga orang soleh Ashabul Kahfi. Nah, perhatikan di layar. Para nabi dan Ashabul Kahfi di pelajaran yang ke-10 ini ada 4 nabi yang akan kita pelajari, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bukan nabi ya, tapi adalah orang-orang soleh. Nah, baik langsung saja ke nabi yang pertama, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi dan juga Rasul utusan Allah. Pada kelas 4 sudah Pak Guru jelaskan tentang arti Nabi. Nabi itu artinya pembawa berita. Sedangkan Rasul itu artinya utusan. Nabi itu kenapa disebut pembawa berita? Karena dia telah diberi ilham atau wahyu dari Allah yang isinya adalah informasi-informasi berkaitan dengan kewajiban manusia. Dan juga Tuhan yang harus dia kenal dan dia sembah, serta bagaimana akhir daripada penciptaan ini. Kenapa dia disebut Rasul? Karena dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasul itu artinya utusan. Nah, kalau utusan itu harus ada yang mengangkat. Nah, jadi Nabi dan Rasul secara bahasa artinya orang yang membawa berita dan dia adalah diangkat atau diutus. Nabi Yunus ini merupakan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kisahnya diantaranya disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-87.
di mana Allah berfirman, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Jadi doa ini adalah doa yang masyhur yang diamalkan Nabi Yunus. Kapan? Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Nah, bagaimana ceritanya Nabi Yunus kok bisa berada di dalam perut ikan? Nabi Yunus berada di dalam perut ikan ketika Nabi Yunus merasa kewalahan dan tidak bisa lagi untuk bersama kaumnya. Karena kaumnya didakwahi, tapi kemudian mereka tidak pernah menjawab seruannya, sehingga Nabi Yunus merasa marah dan menghukumi diri dengan cara pergi meninggalkan kaumnya. Nah, Nabi Yunus ini dan kaumnya ini tinggal di kampung namanya Ninawa, di sebuah daerah namanya Ninawa. Nah, Nabi Yunus ini dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Nah, apa yang Nabi Yunus dakwahkan? Yang Nabi Yunus dakwahkan atau ajak itu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan patung. Meninggalkan makhluk daripada mereka untuk disembah. Makhluk itu sesama makhluk tidak boleh menyembah, tapi yang harus disembah adalah pencipta makhluk, yaitu Allah. Nah, kaumnya marah, sehingga ketika marah akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kampungnya Ninawa dan kemudian singkat cerita naik ke dalam sebuah perahu di tengah lautan. Kemudian perahu itu mendapatkan ombak yang sangat besar, angin yang sangat kencang, sehingga para penumpang di kapal tersebut bermusyawarah dan akhirnya diketahui bahwa ada pelarian di antara para penumpang itu yang menyebabkan Tuhan murka. Maka akhirnya ternyata yang pelarian itu adalah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke tengah laut, kemudian dimakan oleh ikan paus. Selama beberapa hari, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 3 hari. Nabi Yunus, bayangkan di dalam perut ikan. Kalau di dalam rumah, kemudian listrik mati, masih bisa melihat cahaya tetangga. Tapi ini di dalam perut ikan. Dan ikan, kita tahu sendiri jalannya seperti itu, tidak pernah jalan lurus. Naik, turun, lari, kencang, dan seterusnya. Sehingga seperti apa itu Nabi Yunus dalam perut ikan itu. Maka tidak ada lain yang Nabi Yunus ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, aku ini termasuk orang yang berbuat aniaya. Itu terus yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus itu akhirnya ke daratan dan dimuntahkan itu Nabi Yunus alaihissalam. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa adalah wajar seorang manusia ketika mendapati suatu masalah, kemudian lari daripada masalah itu. Namun sesungguhnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa penyesalan bahwa dia hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, mintalah dengan memujinya, dengan bertasbih kepadanya, dengan mengakui kebesarannya, dan dengan mengakui kelemahan kita serta keaniayaan pada diri kita yang kita kerjakan. Maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, inilah pelajaran penting yang bisa kita teladani dari Nabiullah Yunus alaihissalam. Selanjutnya yang kedua adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah ayah dari seorang nabi yang ayah dari seorang nabi, dan Zakaria termasuk saudara daripada orang soleh yang bernama Luqman. Nabi Zakaria tinggal di Palestina. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sangat taat beribadah. Nah,
Nabi Zakaria tinggal bersama istrinya, lama tidak dikaruniai anak. Ingin mendapatkan keturunan. Yang apa keturunannya? Yang keturunannya akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya beliau berdoa, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tuhan, tulangku sudah rapuh, ini ubanku sudah banyak. Bagaimana? Aku ingin keturunan. Nah, maka mukjizat Allah Subhanahu wa taala kemudian mematahkan semua konsep-konsep manusia. Orang sudah berumur lanjut 80 tahun, 90 tahun kok bisa mengandung dan melahirkan. Hingga singkat cerita, akhirnya istrinya Nabi Zakaria alaihissalam melahirkan seorang nabi, melahirkan seorang anak yang anak ini nanti akan menjadi nabi juga. Nah, anak inilah yang kemudian dinamai Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ada beberapa kisah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Di antaranya apa? Di antaranya adalah yang terjadi dengan saudaranya, yaitu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini punya istri namanya Hanna. Luqman ini sangat mengharapkan keturunan laki-laki yang nantinya akan meneruskan perjuangannya. Sama seperti Zakaria. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Luqman bukan seorang laki-laki tapi perempuan. Hingga kalangan Bani Israel kala itu merasa bahwa Luqman ini telah berbohong. Katanya doanya manjur, katanya doanya mustajab. Tapi kenapa kok anak yang kemudian dilahirkan kok perempuan? Nah, anak ini kemudian diberi nama Maryam. Nah, sehingga akhirnya Maryam ini ketika baru dilahirkan, ayahnya meninggal dunia. Tinggallah ibunya yang bernama Hana. Nah, kemudian tidak lama kemudian ibunya juga meninggal dunia. Hingga akhirnya Maryam tidak ada yang mengurusi. Maka akhirnya tampillah Zakaria, pamannya yang mengurusi keperluan Maryam. Hingga singkat cerita, Maryam ini akhirnya diletakkan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa untuk tinggal di mihrab dan tidak pernah ketemu dengan laki-laki manapun kecuali dengan Zakaria, pamannya sendiri. Hingga tumbuh sampai dewasa, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menemui Maryam, untuk memberikan kabar bahwa akan ada seorang keturunan dari rahimmu. Kagetlah si Maryam ini, kok bisanya saya tidak pernah ketemu dengan laki-laki dan seterusnya. Hingga akhirnya atas izin Allah dan dengan kekuatan Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin. Jangankan menjadikan seorang wanita hamil, lawang Nabi Adam yang tadinya tidak ada apa-apa, tanpa ada orang tua saja bisa Allah ciptakan, apalagi seseorang manusia yang hanya tidak melalui jalur pernikahan. Hingga akhirnya singkat cerita Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya di rahim Maryam, dan kelak nanti bayi ini akan lahir kemudian menjadi nabi pula dan diberi nama Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sepupu sekali. Nabi Isa dengan Nabi Zakaria, Isa itu keponakan, Zakaria itu paman. Yahya dengan Zakaria, Yahya itu anaknya, Zakaria itu ayahnya. Nah, ketiga-tiganya ini tinggal di sekitar Baitul Maqdis dan mereka mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa Bani Israel kok membuat kerusakan di muka bumi? Karena mereka suka berbuat onar, suka mencari-cari aturan sendiri, suka bikin aturan sendiri-sendiri. Allah sudah bikin aturan, tapi dia tidak taat. Nah, itulah
Kalau ada orang yang sukanya dengan aturan sendiri, tidak mau ikut dengan aturan Allah, itulah yang akan timbul hanyalah kerusakan dan kerusakan. Seperti yang dicontohkan pada kisah Nabiullah Zakaria, Yahya, dan Isa. Nah, Nabi Yahya ini adalah seorang nabi yang masih sangat muda ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Sama berdakwah, mengajak umatnya Bani Israel untuk meninggalkan kerusakan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adalah seorang nabi Allah, orang yang soleh, orang yang taat kepada perintah Allah dan uh, menjalani takdir-takdirnya. Nah, bersama Nabi Isa, Nabi Shalih alaihissalam ini sama-sama bahu membahu mengajak kaumnya untuk apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah yang menarik daripada Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil Nabi Isa alaihissalam telah Allah berikan anugerah, diantaranya mampu berbicara ketika masih dalam gendongan ibunya. Ibunya yang bernama Siti Maryam mendapatkan fitnah yang luar biasa. Mendapatkan fitnah karena apa namanya? Loh kok bisa perempuan tidak ada ayahnya, tidak ada laki-laki kok melahirkan. Nah, sehingga akhirnya sampai putus asa Bunda Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa yang waktu itu masih dalam gendongan mampu berbicara. Nah, di dalam Islam bahwa bagi seorang nabi dan rasul itu dikenal dengan istilah irhas dan mukjizat. Apa itu irhas? Irhas itu adalah hebat. Apa namanya? Irhas itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri nabi dan rasul yang sesuatu ini adalah di luar daripada keluar daripada kaidah-kaidah hukum akal dan bersifat melemahkan akal. Itu disebut irhas. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam waktu bayi bisa bicara. Nabi Muhammad SAW kemanapun dinaungi oleh awan. Itu disebut irhas. Dan kejadiannya sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka kalau zaman sekarang ada yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul, cek, tanya, waktu masa kecilnya apa yang dia alami. Kalau waktu masa kecilnya biasa-biasa saja, bahkan nakal, itu bukan Nabi itu. Itu Nabi palsu, pasti itu Nabi palsu. Nah, jadi itulah cara Islam bagaimana menjaga agama ini supaya tetap asli. Nah, kemudian ketika dewasa sebagai bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keistimewaan. Apa saja diantaranya? Diantaranya adalah mampu membuat burung dari tanah liat, mampu menyembuhkan orang yang sedang kena penyakit kusta, mampu membuat orang yang tadinya buta bisa melihat, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Dan Nabi Isa alaihissalam juga Allah anugerahi kitab namanya Injil. Kitab ini berisikan pujian-pujian kepada Allah, aturan-aturan hidup, dan juga kabar gembira tentang akan datangnya Nabi akhir. Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, baik Nabi Zakaria, Nabi Yahya maupun Nabi Isa sama-sama mendakwahi umatnya yang bernama Bani Israel. Namun kalangan Bani Israel ini kemudian memang dari dulunya dikenal sebagai para pembangkang. Tidak setuju dengan konsep-konsep dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa, akhirnya mereka merancang supaya Nabi Isa ini dihukum oleh raja. Hingga akhirnya muridnya yang pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot menunjuki tempat persembunyian daripada Nabi Isa alaihissalam. Karena di antara mukjizat Nabi Isa yang lain adalah mampu menurunkan makanan dari langit. Jadi dimanapun tempat yang disinggahi oleh Nabi Isa itu ada makanan dan minuman yang sudah tersedia. Nah, maka akhirnya
ketika sampai di suatu tempat, Yudas Iskariot masuk bersama tentara Romawi dan begitu masuk di dalam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah wajahnya Yudas Iskariot dengan wajah Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu keperluan yang nanti akan terjadi menjelang kiamat. Karena Nabi Isa nanti akan turun lagi ke bumi untuk membunuh Dajjal. Itulah tugas kemudian Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, anakku sekalian, kelas 6A dan kelas 6B, siswa dan siswi SD 013 Najam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itulah beberapa kisah keteladanan dari para nabi dan rasul. Nah, selanjutnya kisah keteladanan dari Ashabul Kahfi. Apa itu Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu, ashabun itu artinya orang, kahfi itu artinya gua. Atau ashabun itu artinya pemilik, kahfun itu gua. Apa maksudnya? Maksudnya adalah para pemilik gua. Apa itu para pemilik gua? Orang-orang yang tinggal di dalam gua. Karena dalam Al-Quran disebutkan ada sekelompok pemuda, mereka meninggalkan kaumnya karena dikejar-kejar oleh penguasa yang berkuasa untuk menyembah patung, meninggalkan Allah. Akhirnya mereka berlindung kepada Allah. Allah mengarahkan mereka dalam gua dan mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Mereka tertidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Maka akhirnya mereka disebut Ashabul Kahfi. Kisah keteladanan mereka Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, adalah salah satu surat yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca khususnya pada hari Jumat. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Nah, siapa yang terbiasa kalian membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Kalau belum ada yang terbiasa, maka ajak ayahnya, ayahmu, mamamu untuk mengenal surat Al-Kahfi. Untuk apa sih, Pak? Kata Nabi, siapa orang membaca surat Al-Kahfi, Allah akan lindungi dari fitnah Dajjal. Itu jawabannya. Untuk membentengi diri kita dari fitnah Dajjal. Fitnah corona saja kita sudah kalang kabut seperti ini, apalagi fitnah Dajjal. Nah, apa ndak hilang iman Islam kita? Maka dari sekarang perlu kalian ketahui ada di dalam Al-Quran surat yang ke-18, jumlah ayatnya 110, namanya surat Al-Kahfi, yang dianjurkan sangat untuk dibaca setiap hari Jumat. Nah, ini kisah Ashabul Kahfi adalah keteladanan. Mereka bukan dari golongan para nabi, namun namun kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, setelah 309 tahun akhirnya mereka terbangun. Begitu terbangun, mereka langsung lapar. Kelaparan mereka. Ketika bangun mereka saling bertanya-tanya, "Oh, kita tidur ini kok berapa hari ini?" "Ah, baru kemarin." Ada yang mengatakan, "Ah, baru kemarin." Ada yang mengatakan, "Kayaknya seminggu." Karena lapar betul. Nah, seperti kita kalau tertidur, coba kalau kita tidur dari pagi sampai sore tidak makan, tidak minum. Begitu bangun pasti kelaparan. Apalagi kalau dari subuh sampai subuh lagi baru bangun. Itu ketika bangun pasti yang dicari makanan. Kalau tidak pipis dulu. Nah, makanya kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, sudahlah salah satu di antara kita ke pasar, cari makanan. Tidak usah semuanya, karena khawatirnya tentara masih ada di mana-mana. Akhirnya salah satu di antara mereka pergi ke pasar, begitu sampai di pasar, bertransaksi dengan para pedagang, begitu heran. Kenapa heran? Karena mata uang yang dipakai oleh pemuda ini adalah mata uang yang ratusan tahun yang lalu, sudah tidak dipakai lagi. Dan pemuda ini juga heran, kok daerah kok banyak berubah. Hingga akhirnya singkat cerita, dia menceritakan bahwa saya ini berasal dari zaman raja ini. Sekarang tahun berapa? Oh, sekarang tahun ini. Oh, berarti kami telah tertidur selama
309 tahun. Nah, itulah kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah mereka, menyelamatkan iman Islam mereka daripada bahaya fitnah penguasa yang berkuasa kala itu. Dengan cara apa? Dengan cara ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.